Bapak Ibu sadayana masih kena di perjalanan mana diantos kos lebat karena waktunya suruh insya Allah badai dikawitan sekadar deui. Ibu-ibu panitia di lantai 2 kumaha atas panitia di luar kumaha atas siap atas siap. Nah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, kita bersyukur karena akhirnya kita sampai di hari raya ini dengan penuh harapan. Mudah-mudahan amalan selama Ramadan kemarin khususnya dan amalan yang lain juga amalan seluruh umat Islam di dunia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam kita sampaikan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sekalian yang berbahagia, hari ini kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bergembira ria, menikmati, mensyukuri atas anugerah Allah yang selama ini telah kita terima. Dalam satu surat, satu ayat dalam surat Yunus 58 dikatakan, "Man bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Ini ayat yang menyuruh kita untuk hari ini kita semua orang Islam dari segala lapisan masyarakat hari ini disuruh untuk berbahagia, bergembira. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakanlah wahai Muhammad, dengan anugerah Allah dan dengan rahmat Allah kita falyafrahu, kita semuanya hendaklah berbahagia. Karena apa? Karena Allah telah memberikan banyak. Bila bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Karena hari ini bisa jadi adalah hari yang hubungan kita dengan Allah dalam posisi yang paling baik. Hari ini bisa jadi hubungan kita dengan Allah adalah suasana hubungan yang paling baik. Dan Allah telah memerintahkan kita saum Ramadan dan kita laksanakan mansoma Ramadan imanan wa tentu yang sudah kita amalkan selama bulan Ramadan kita pertahankan sedapat mungkin. Sedapat mungkin kita amalkan. Selama bulan Ramadan kita amalkan apa? Itulah yang kita amalkan terus. Dan nanti Ramadan depan pun terus sehingga kita di akhir kehidupan kita dalam posisi iman yang paling sempurna. Hadirin yang berbahagia, tadi Khatib sampaikan bahwa kita ini dalam posisi yang terbaik hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun hadirin yang berbahagia, kita perlu tahu bahwa untuk mencapai kesuksesan hidup, dalam surat Ali Imran 112 dikatakan, "Duribat alaihimu dzillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Hubungan kita dengan Allah sudah baik. Apakah itu menjamin kesuksesan? Ternyata dalam ayat tadi dikatakan, "Duribat alaihimu dzillatu aina ma suqifu." Mereka senantiasa dirundung oleh kehinaan dimanapun mereka berada, illa bihablin minallah wa hablin minan nas, kecuali kalau mereka mampu menjalin hubungan yang baik dengan Allah dan mampu menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia. Jadi kita alhamdulillah hubungan dengan Allah sudah baik. Selanjutnya ke depannya kita perlu memperbaiki hubungan dengan sesama kita. Itu sah. Ada dua hubungan yang harus kita penuhi. Pertama, hubungan hakumullah, hak kepada Allah, kita harus baik. Dan yang kedua, hubungan sesama hakul adami, al-haq al-adami, itu harus baik juga. Maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa pentingnya kita menjalin hubungan yang baik dengan sesama juga harus dibangun. Harus betapa banyak hadis-hadis, ayat-ayat Quran, para pendapat ulama yang menjelaskan manusia ternyata banyak yang celaka gara-gara tidak mampu menjalin hubungan yang baik dengan sesama kita. Banyak hadis itu yang menjelaskan bahwa orang banyak celaka karena hubungan dengan sesama manusianya kurang baik. Katakan dengan Allah baik, tetapi tadi ayat tadi mengatakan kita harus punya hubungan yang baik dengan sesama manusia. Khatib mengelompokkan sesama manusia itu siapa-siapa aja. Paling tidak pertama yang berbahagia, kita harus mampu menjalin hubungan dengan orang tua kita. Itu adalah sesama kita yang paling dekat dan bahkan kita dulu menjadi bagian dari beliau, bagian dari ayah dan ibu kita. Kita dulu adalah bagian dari ayah dan ibu kita. Setelah kita dilahirkan ke dunia, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap menjalin hubungan yang baik dengan orang tua kita. Dalam satu keterangan hadirin yang berbahagia, seorang anak yang menampakkan wajahnya masam kepada orang tuanya, itu ternyata 40 hari 40 malam sholatnya bisa gagal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikira bahwa orang tua kita itu adalah kunci kita masuk surga. Ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keriduan Allah itu tergantung orang tua kita ridho apa tidak. Ayah dan ibu kita ridho apa. Allah akan rindu kepada kita manakala orang tua kita, ayah ibu kita tidak suka kepada kita. Maka pada kesempatan ini yang berbahagia, pertama kita sebagai anak yang orang tuanya alhamdulillah kebetulan masih ada, bersimpuhlah di hadapan mereka berdua atau salah satu dari mereka yang masih ada, untuk memohonkan diikhlaskan, dimohonkan diampuni, mohonkan dimaafkan segala dosa selama ini. Selaku anak belum mampu menjalankan kewajiban sebagai anak sebagaimana yang diharapkan orang tua, mohon doanya juga untuk ke depan. Itu yang pertama ini yang bermanfaat. Yang kedua adalah kita harus punya hubungan yang baik juga dengan saudara-saudara kita, kakak dan adik kita.
menyambungkan kasih sayang. Itu sebenarnya makna umum sebenarnya itu. Makna aslinya adalah hubungan beteng sareng beteng. Ya orang kampung kita di ibu kita. Nah setelah kita lahir harus tetap dijaga sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kasih sayang. Kemudian yang ketiga ini yang berbahagia, yang perlu kita perhatikan adalah dengan sesama anggota keluarga kita. Kita selaku suami dengan istri kita. Kalau kita sebagai seorang istri dengan suami kita, betapa banyak kita baikkan kepada orang lain. Dengan orang adek, someah aja babaturan. Tapi dengan suami kita, dengan istri kita, baca menurut. Ayo nama terkini harus kembali kepada kampungku. Sebelum kita ketemu awalnya di mana? Coba ingat diri berbahagia. Kita sebagai suami, dulu kita menerima istri kita, ya. Dulu kita terima istri kita dalam keadaan fisik yang sempurna, dalam kondisi fisik yang sempurna. Itu istri kita dulu disayang sama orang tuanya, dibiayaan sama orang tuanya, dimodalan ke orang tuanya. Setelah besar gitu, udah indah banget diserahkan kepada kita. Lalu kita nikmati. Lalu setelah kita menjadikan dia istri, kok kita kurang sayang, tidak menyayangi sebagaimana orang tuanya dulu menyayangi istri kita. Betapa kita ini nakal, betapa kita ini dorak. Inilah gambaran bagi kita sebagai seorang suami. Demikian juga sebagai istri. Dulu, wahai ibu-ibu, suami ibu itu dulu waktu kecil dibiayaan sama orang tuanya, dimodalan, disekolahkan tinggi-tinggi. Kemudian setelah besar, itu anak laki-lakinya itu sudah bisa mencari uang. Setelah dapat uang itu laki-laki yang sekarang jadi suami ibu itu, uangnya bukan dikasihkan kepada ayah ibunya yang dulu membiayainya, tapi dikasihkan kepada ibu. Betapa ibu betul beruntung. Itu harus ingat seperti itu. Ingat dulu kita di awal-awal dulu itu. Sekarang ini perbaikilah, rajut kembali benang-benang yang dulu telah putus dengan suami, dengan istri. Kemudian juga dengan anak-anak kita. Itu anak-anak kita adalah amanah. Sebagai orang tua harus mampu membawa keluarga kita. Anfusakum wa ahlikum nar. Tanggung jawab ada di kita kaum laki-laki bawa hadir yang berbahagia. Sudahkah kita memberikan hak kita kepada anak turunan kita, menyampaikan kebenaran-kebenaran, mengingatkan dia seandainya jauh dari agama, jangan biarkan mereka nanti menjadi nyala api di akhirat nanti. Jadi kepada anak kita pun kita ingatkan, wahai anakku, ayahmu telah berusaha semaksimal mungkin membahagiakan engkau, tetapi kenyataannya baru menyampai di sini. Allah lah yang punya kuasa. Bapak mohon maaf, jangan malu-malu kita sama orang tua kita, malu dari orang pada anak itu tidak perlu malu. Karena sebelum semuanya berakhir, sebelum dunia ini berakhir, semua urusan dibereskan, terutama dengan keluarga kita. Kemudian hadirin yang berbahagia yang tidak kalah penting, yang suka diingat-ingatkan oleh malaikat Jibril pada Nabi Muhammad SAW, yaitu kita harus memperbaiki hubungan kita dengan tetangga. Hadirin yang berbahagia, tetangga ini bisa menyeret kita masuk ke neraka, dan juga tetangga ini bisa membawa kita ke surga. Tergantung hubungan ini, apakah hubungannya membawa kebaikan atau membawa kejahatan, membawa kejelekan. Tetangga ini dalam ayat Quran maupun dalam hadis kita sering mendengarkan. Ada hadis yang kita insya Allah sudah pernah mendengar. Seorang wanita ahli ibadah malamnya, ahli saum di siangnya, tetapi kata sahabat menyampaikan kepada Rasul, itu ada wanita seperti itu. Anna fulana sholat lailaha, ya Rasulullah, itu istri eta di malam hari ahli ibadah, di siang hari suka saum, tetapi waktu di jirona, tetapi dia mudah sekali menyakiti tetangganya. Bagaimana hukumnya ya Rasul, wanita yang seperti itu kepada tetangganya padahal dia solehah amaliyahnya? Maka Rasul menjawab, la khairolaha innaha finnar. Eta istri model itu maka ayat kesayangan eta mengahli neraka. Pada ibadahnya bagus, hubungan dengan Allahnya bagus,
tetapi hubungan dengan sesamanya, dengan tetangganya ternyata masih suka nyakiti hatinya. Itu kata Rasulullah SAW, tidak ada kebaikan di neraka istri model itu. Ini bukan berarti hanya untuk kaum istri, untuk kaum bapak sama, untuk siapa saja. Dengan tetangga itu jangan main-main. Kita harus jaga. Kita berbuat salah sama orang lain dibandingkan dengan berbuat salah dengan tetangga, dosanya beda bapak-bapak hadirin kerja. Dalam satu keterangan, orang berzina dengan istri tetangga itu dosanya 1000 kali lipat daripada berzina dengan istri orang lain di mana-mana. Ingat tetangga. Maka hari ini yang sudah tentu bersyukur kita masih hidup, mohon maaf kita datangi tetangga kita, siapapun lah yang punya kesempatan, kami sampaikanlah agar pertetanggaan kita ini menjadi penguat kita, sasaran, memaduhkan, supaya patut masuk ke surga bersama-sama. Dan teman-teman, kita sepergaulan sehari-hari, mungkin kalau tempat kerja, jangan sampai kita punya masalah dengan orang lain secara umum. Di tempat kerja, mungkin ada di antara kita yang pernah ngambil barang orang lain, selesaikan sekarang ini. Mohon maafkanlah pada mereka. Jangan sampai kita begitu kita meninggal baru ditagih di sana. Dan semua hak itu pasti akan dipenuhi oleh Allah. Kalau hak kita diambil orang, pasti hak kita nanti akan dikembalikan. Orang mati syahid saja, kalau dia ngambil hak orang lain tidak bisa masuk surga. Yufaru asyahid kullu dhambi illa dain. Orang mati syahid dosanya semuanya diampuni kecuali utang. Hanya ini urusan hak orang lain, Pak. Apalagi kalau sampai korupsi, tak usah nuduh-nuduh orang lah. Pokoknya kita pikirkan ini. Jangan sampai kita mengambil hak orang lain atau ada satu ucapan yang menyakiti orang lain. Sekarang kan medianya banyak, ada WA-an, ada Instagram apa saja. Hati-hati itu alat. Jangan sampai malah alat itu menjerumuskan kita ke dalam neraka. Gara-gara kita sharing-sharing yang belum jelas sebenarnya, menyinggung perasaan orang, menjadi kita bermasalah di akhirat. Dalam satu riwayatnya, ini dari guru saja disampaikan begini. Nanti di akhirat, ketika hari pembagian kitab amalan, catatan amalan dibagi itu. Ketika dibagi amalan, buku catatannya dibagi, maka ada orang yang merasa dirinya waktu di dunia merasa pede karena amalannya banyak banget, yakin bahwa dirinya pasti amalan banyak, catatan amalan. Pas dilihat ternyata kitabnya kosong, tidak ada amalan-amalan itu. Maka orang itu protes kepada Allah, ya Allah, ini jangan-jangan salah tukar ya Allah, ini ketukar bukan kitab saya ya Allah. Kata Allah, bukan hambaku, itu betul kitabmu. Loh ya Allah, saya kan dulu ahli ibadah ini, ahli baca Quran, tapi kok nggak ada catatan amalnya di buku saya Pak ya Allah. Maka Allah bilang, betul, kamu tuh dulu beramal itu semuanya betul dulu begitu. Tetapi kamu ongkoh tetap beramal, tapi ongkoh kamu sok ngomong batu. Tak eta amalan-amalan kamu yang banyak itu dikirimkan kepada orang-orang yang kamu celah, yang kamu cacat, yang kamu gogorengkan kamu. Masya Allah. Sementara di sebalik sana ada orang yang sebaliknya, orang biasa-biasa saja, kemudian mendapatkan catatan buku amalan itu, lihat, loh kok banyak amalan saya di sini, padahal saya nggak pernah merasakan melakukan haji, umroh, sedekah, saya orang biasa. Maka dia pun protes kepada Allah, ya Allah, ini jangan-jangan bukan catatan buku saya ya Allah, ini bukan catatan amal saya ya Allah. Kata Allah, kata siapa? Itu betul catatan amalmu, wahai hambaku. Tapi saya kan nggak pernah haji, saya nggak pernah baca Quran segini-gini. Itu dulu kamu waktu di dunia banyak yang ngaku goreng kamu, tapi kamu sabar. Itu mereka yang suka ngaku goreng itu amalnya pindah ke kamu. Masya Allah. Ini hadirin yang berbahagia, ini kaitannya hak orang lain. Jangan main-main dengan hak orang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilhamd. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaat, khususnya untuk dunia khawatir pribadi dan umumnya bagi jamaah sekalian. Barakallahu li wa Allah bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, sallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim amma barakta ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa dil kafara wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana alladhina jahaduna fi sabilika fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana alladhina jahaduna fi sabilika fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana alladhina jahaduna fi sabilika fi kulli makan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa radhikumullahi akbar. Astaghfirullahi wa lakum.